Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun fit tayammumi. Faslun adapun ini adalah satu fasal fit tayammumi di dalam tayammum atau tentang tayammum. Wa fi ba'din nusakhil matni dan di dalam sebagian beberapa matan taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu, mendahulukan fasal ini atas fasal sebelumnya. Wa tayammumu dan adapun tayammum lughatan secara bahasa al-qasdu adalah menyengaja. Wa syar'an dan di dalam syarak isalu turabin adalah mendatangkan debu atau menyampaikan debu tahurin yang suci lil wajhi ke wajah wal yadaini dan ke kedua tangan. Badalan dengan menjadikan pengganti an udu'in dari wudu' aw ghuslin atau mandi aw ghusli udwin atau membasuh anggota bi syara'ita makhsusatin dengan syarat-syarat yang ditentukan. Wa syara'itu tayammumi dan adapun syarat-syarat tayammum khamsatu asya'ah itu ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni dan di dalam sebagian beberapa redaksi khamsu khisalin. Adapun memakai lafaz khamsu khisalin. Jadi kalau di takrib itu memakai khamsu asya'ah, akan tapi di redaksi lain itu ada yang memakai khamsu khisalin. Ahaduha yang adapun salah satu daripada yang 5 wujudul uzri adalah adanya uzur bisafarin sebab perjalanan au maradin atau sebab sakit. Wathani dan adapun yang kedua dukhul waqti sholati adalah masuknya waktu salat, fala yasihu maka tidak sah at-tayammum apa tayammum laha untuk salat qabla dukhuli waqtiha di sebelum masuknya waktunya salat. Watsalitsu dan adapun yang ketiga talabul ma'ih adalah mencari air ba'da dukhulil waqti sesudah masuknya waktu mencari tersebut binafsihi dengan dirinya sendiri au biman atau dengan orang lain adzinah yang mengizinkan seseorang lahu ke orang lain tersebut fi talabihi di dalam mencari air. Fayatlubul ma'ah kemudian mencari seseorang al-ma'ah ke air min rahlihi dari tunggangannya orang wa rufqatihi dan temannya orang. Fa in kana munfaridan maka jika ada seseorang munfaridan itu sendirian nadharah maka memandang seseorang hawalaihi di sekitarnya minal jihadil arba'i dari jihad yang 4. Ingkana jika ada seseorang bimustawin itu berada di tempat yang datar minal ardih dari bumi. Fa ingkana maka jika ada fiha di dalam bumi tersebut irtifaun apa dataran tinggi wa khifadun dan juga dataran rendah taraddadah maka bermundar-mandir seseorang qadra nadharihi ke seukuran penglihatannya. Warabi'u dan adapun yang keempat ta'adzur istimalihi adalah uzurnya menggunakan air ai al-ma'i rupanya air bi ayyakhafah dengan harap khawatir siapa orang min istimalil ma'i di dalam menggunakan air tersebut khawatir ala dhahabi nafsin atas hilangnya nyawa au manfaati udwin atau hilangnya kemanfaatan anggotanya. Wa yadkhuluh dan termasuk fil udhri di dalam kategori uzur ma apa sesuatu laukanah jika ada biqurbihi di dekat ma tersebut maun apa air wa khafah dan khawatir siapa orang lau qasadahu jika bertujuan siapa orang ke air tersebut khawatir ala nafsihi atas jiwanya orang khawatir min sabuin dari binatang buas au aduin atau musuh au ala malihi atau khawatir atas hartanya min syarikin yaitu dari pencuri au ghasibin atau orang yang menggosap. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadha syarti ziyadatun ba'da ta'adzur istimalihi. Wa yujadu dan ditemukan fi ba'di nusakhil matni di dalam sebagian beberapa redaksi matan fi hadha syarti di dalam syarat ini ditemukan ziyadatun apa tambahan ba'da ta'adzur istimalihi sesudah lafaz ta'adzur istimalihi yaitu sesudah
uzurnya menggunakan air, wahiyah dan adapun tambahan tersebut, wa i'wazuhu ba'da talabi, dan butuhnya air ba'da talabi sesudah mencari. Yaitu uzurnya menggunakan air di kitab lain, itu di redaksi lain itu ada tambahan lafaz i'wazuhu ba'da talabi, yaitu butuhnya air sesudah mencari. Wasyaratul khamisu, dan adapun syarat yang kelima, at-turabut tahiru adalah abu yang suci. Artinya at-tahuru yang suci, ghairul munadda yang tidak lengket, yaitu yang tidak basah. Wa yasduqu, dan mencakup at-tahiru apa abu yang suci tersebut, bil maghsubi di dalam abu yang digosap, au turabi maqbaratin, dan juga abu kuburan, lam tunbas yang tidak pernah dibongkar apa kuburan. Jadi meskipun abu tersebut itu hasil daripada menggosap, itu enggak apa-apa. Akan tapi hanya saja gosapnya yang dosa. Tayamumnya itu sah. Dan juga abu dari kuburan, yang mana kuburan tersebut yang tidak pernah dibongkar. Apabila pernah dibongkar itu enggak boleh. Karena kenapa? Karena abu tersebut sudah bercampur dengan cairan-cairan mayit yang najis. Jadi itu dihukumi najis. Wa yujadu, dan ditemukan fi ba'di nusakhi di dalam sebagian beberapa redaksi, ziyadatun apa tambahan fi hadza syarti di dalam syarat ini. Wahia, dan adapun tambahan tersebut, lahu dimiliki abu tersebut, hubarun adapun berdebu, yaitu tidak basah atau tidak lengket. Fa in khalatahu, maka jika bercampur hu ke abu, jassun apa kapur, aw ramlun atau pasir, lam yujizih maka tidak mencukupi. Wa hadza, dan adapun pendapat ini, muwafiqun itu menyocoki lima ke sesuatu, qalahu yang berpendapat hu kama an-Nawawi, siapa Imam Nawawi, fi Syarhil Muhadzab di dalam kitab Syarah Muhadzab, wa Tashih dan juga kitab Tashih. Lakinnahu, akan tapi siapa Imam Nawawi, fi Raudhah di dalam kitab Raudhah, wal Fatawa dan juga kitab Fatawa, jawaza membolehkan siapa Imam Nawawi zalikah ke hal tersebut. Wa yasihu tayammum, dan asah apa tayammum, aidan juga biramlin dengan pasir, fihi yang di dalam pasir tersebut, ubarun adapun berdebu. Wa kharajah, dan keluar biqaulil musannifi dengan perkataan Kiai Musannif, at-turabu rupanya turabu, ghairuhu apa selain abu, kanuratin seperti kapur, wasuhaqati kharafin dan tumbukan genting. Wa kharajah, dan keluar juga bitahiri dengan kata-kata tahir, yaitu suci, anajisu apa najis. Jadi kalau najis itu gak sah. Dan juga tadi saya menggunakan kapur dan juga tumbukan genting itu juga enggak sah. Wa amma turabul musta'maluh, dan adapun abu yang mustakmal, yaitu yang sudah digunakan, fala yasihu tayammumu bihi, maka tidak sah at-tayammumu apa tayammum bihi dengan abu yang mustakmal. Jadi harus belum pernah digunakan. Wa faraiduhu, dan adapun fardu tayammum, arba'atu asya'ah, itu ada 4 perkara. Ahaduha, yang adapun salah satu dari 4, an-niyatu adalah niat. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di dalam sebagian beberapa redaksi matan, arba'u khisalin memakai lafaz arba'u khisalin, tidak memakai arba'u asya'ah. Niyatul fardi rupanya niat fardh. Fa inna wa, jika berniat al-mutayammimu, siapa orang yang bertayamum berniat al-fardh ke fardh, wan naflah dan juga niat sunnah, istabahahuma maka boleh siapa orang huma ke melakukan keduanya. Awil fardh faqat, atau orang tersebut berniat ke fardh aja, istabahah maka boleh siapa orang ma'ahu beserta melakukan fardh, an-naflah ke perkara sunnah, wa sholatul janazati dan juga sholat jenazah aidan juga. Jadi meskipun orang tersebut berniat fardh aja, maka juga boleh melakukan sesuatu yang fardh dan juga sunnah, bahkan melakukan sholat jenazah. Awin naflah faqat, atau orang tersebut berniat ke sunnah aja, lam yastabih maka tidak boleh melakukan siapa orang ma'ahu beserta sunnah al-fardh ke fardh. Jadi kalau orang tersebut hanya berniat sunnah aja ketika tayammum, maka orang tersebut tidak boleh melakukan sholat fardh atau melakukan perkara-perkara yang fardh. Akan tapi hanya boleh melakukan yang sunnah aja.
Wakadha dan begitu juga seperti berniat sunnah, launawa jika berniat siapa orang as-sholatah ke sholat. Jadi apabila orang tersebut berniat untuk sholat aja, seperti contoh nawaitu tayammuma listibahati sholati, enggak ada fardunya, maka hanya boleh melakukan sholat sunnah aja, tidak boleh melakukan sholat fardu. Jadi apabila ingin melakukan sholat fardu harus berniat nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati, harus ada fardihnya. Kalau enggak ada ya enggak boleh melakukan sholat fardu. Wa yajibu dan wajib qarnu niyati tayammum, apa bersamaannya niat tayammum binakli turabih, dengan memindahkan abu atau debu lil wajhi wal yadaini, ke wajah dan juga kedua tangan. Jadi niat tersebut harus dilakukan ketika memindahkan debu ke wajah, yaitu sebelum mengusap wajah. Wasatidamatu hadhihi niyatih, dan juga menetapkan niat ini ila masyi syai'in, ke mengusap sesuatu minal wajhi, dari wajah. Walau ahdatha, dan jika hadas siapa orang ba'da nakli turabi, sesudah memindah debu, lam yamsah, maka tidak boleh mengusap siapa orang bidzalika turabi, ke abu tersebut, bal akan tapi yang kuluh, memindah siapa orang ghairahu, ke debu yang lain atau ke abu yang lain. Wathani wathalithu, dan adapun yang kedua dan juga yang ketiga, mashul wajhi adalah mengusap wajah, wa mashul yadaini, dan juga mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di dalam sebagian beberapa redaksi ilal mirfaqaini, memakai lafaz ilal mirfaqaini, tidak memakai ma'al mirfaqaini. Wa yakunu, dan ada masuhuma, apa mengusap keduanya, yaitu wajah dan juga kedua tangan, bidarbataini, dengan dua pukulan, yaitu dua kali proses pengambilan debu. Walau wada'a, dan jika meletakkan siapa orang yadahu, ke tangannya orang, ala turabin naimin, ke abu yang halus, fa'aliqah, kemudian menempel biha, ke tangan tersebut, turabun, apa abu tersebut, min ghairi darbin, dengan tanpa memukul, kafa, maka cukup apa mengusap tersebut. Jadi misalkan ada debu berterbangan, kemudian tangan tersebut secara otomatis banyak debunya misalkan, maka debu yang ada di tangannya tersebut langsung dipakai untuk tayammum, itu sudah cukup tanpa harus memukulkan ke debunya. Warabi'u, dan adapun yang keempat, at-tartibu adalah tartib. Fayajibu, maka wajib takdimu mashil wajhi, apa mendahulukan mengusap wajah, ala mashil yadaini, atas mengusap kedua tangan. Sawaun, sama aja tayammum siapa orang, an hadatsin asgharah, dari hadas kecil, au akbarah, atau hadas besar. Walau tarakat tartibah, dan jika meninggalkan siapa orang at-tartibah, ke tartib, lam yasihha, maka tidak sah tayammumnya. Wa amma akhdut tartibih, dan adapun pengambilan debu lil wajhi, untuk wajah, wal yadaini, dan juga kedua tangan, fala yusyataratuh, maka tidak disyaratkan fihi, di dalam pengambilan tersebut, at-tartibu, apa tartib. Falau darabah, maka jika memukul siapa orang biyadaihi, dengan kedua tangannya, daf'atan, dengan satu kali, ala turabin, atas debu atau ke debu, wa masahah, dan mengusap siapa orang biyaminihi, dengan tangan kanannya, wajhahu, ke wajahnya, wa biyasarihi, dan dengan tangan kirinya, yaminahu, ke tangan kanannya, jazah, maka boleh apa tayammum tersebut. Wa sunanuhu, dan adapun sunnah-sunnah tayammum, ay at-tayammumi, rupanya tayammum, salah satu asyiah, itu ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan di dalam sebagian beberapa redaksi matan, salatu khisalin, memakai lafaz salatu khisalin, bukan salah satu asyiah. At-tasmiyatu, rupanya satu membaca basmalah. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, minal yadaihi, dari kedua tangannya, alal yusra, atas yang kiri, minhuma, dari kedua tangan tersebut. Wa taqdimu a'lal wajhi, dan mendahulukan paling atasnya wajah, ala asfalihi, atas paling bawahnya wajah. Wal muwalatuh, dan juga cepat-cepat, wasabaqah maknaha, dan telah berlalu maknaha, apa maknanya, cepat-cepat, fil wudu'i, di dalam wudu'. Wa bagiyah, dan tersisa litayammumi, untuk tayammum, sunanun ukhra, apa sunnah-sunnah
tayamum ukhra yang lain madzakuratun yang disebutkan fil mutawwalatih di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Minha itu sebagian dari sunah-sunah tayamum naz'ul mutayammimi adapun melepaskannya orang yang tayamum khatamahu ke cincinnya fi darbatil ula di dalam pukulan yang pertama, yaitu di dalam pukulan pengambilan debu yang pertama. Amma tsaniyatu adapun pukulan yang kedua fayajibuh maka wajib nas'ul khatami apa melepaskan cincin fiha di dalam pukulan kedua. Jadi apabila pukulan pertama itu hukumnya sunnah dan adapun pukulan yang kedua itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Karena secara pasti debu tersebut tidak akan masuk ke dalam cincin. Beda halnya dengan air. Kalau air bisa dimungkinkan masuk karena bersifat encer. Kalau debu itu pasti tidak akan masuk ke cincin yang berada di tangan tersebut. Mubatilatut tayammumi adapun ini adalah batal-batal tayamum. Walladzi yubatilut tayammuma salasatu asya'ah. Adapun sesuatu yang membatalkan apa alladzi at-tayammumah ke tayammum salasatu asya'ah itu ada 3 perkara. Jadi sesuatu yang membatalkan ke tayammum itu ada 3. Ahaduha yang adapun salah satu daripada yang 3 kullu ma abatalal udu'ah adalah semua sesuatu abtalah yang membatalkan apa ma atau sesuatu tersebut al-udu'ah ke udu'. Jadi sesuatu yang membatalkan ke udu' juga membatalkan ke tayammum. Wa sabaqah bayanuhu dan telah berlalu bayanuhu apa penjelasan ma yaitu batal-batal daripada tayammum fi asbabil hadatsih di dalam sebab-sebab hadas. Famatakanah maka jika ada siapa orang mutayammiman itu bertayamum summa ahdatsah kemudian hadas siapa orang batalah tayammumuhu maka batal apa tayamumnya. Wasani dan adapun yang kedua ru'yatul ma'i adalah melihat air. Wa fi ba'di nusakhil matni dan di dalam sebagian beberapa redaksi wujudul ma'i adapun memakai lafaz wujudul ma'i yaitu adanya air. Fi ghairi waqti sholati di dalam selain waktu ketika sholat. Faman tayammama maka barang siapa yang tayammum siapa orang li faqdil ma'ih karena tidak ada air, tsumma ra'al ma'ah kemudian melihat siapa orang ke air, au tawahhamahu atau menyangka siapa orang hu ke air qabla dukhulihi sebelum masuknya atau memulainya seseorang fi sholati di dalam salat batalah maka batal tayammumuhu apa tayamumnya orang. Fa in ra'ahu maka jika melihat siapa orang hu ke air ba'da dukhulihi sesudah masuknya atau mulainya orang fiha di dalam salat wa kanatis sholatu dan ada apa salat mimma itu sebagian dari sesuatu la yasqutu yang tidak gugur farduha apa farduhnya salat fit tayammumi sebab tayammum tersebut ka sholatil muqimi seperti salat muqim batalat maka batal apa sholat fil hali di dalam seketika. Jadi apabila sholatnya tersebut atau fardu sholatnya tersebut tidak gugur dengan sebab tayammum seperti halnya misalkan seperti sholatnya orang yang mukim, misalkan ada orang tayammum di satu daerah yang mana di daerah tersebut biasanya ada air. Akan tapi ketika satu hari tersebut itu kebetulan enggak ada air sehingga terpaksa tayammum, maka sholat tersebut kan harus mengulangi lagi. Jadi fardu sholatnya itu kan tidak gugur berarti. Nah, sholat yang semacam ini maka apabila melihat air ketika sholat atau adanya air ketika sholat maka itu batal. Au mimma atau sebagian dari sesuatu yaskutu yang gugur farduha apa farduhnya sholat bitayammumi sebab tayammum tersebut kasolati musafirin seperti sholatnya orang musafir fala tabtuluh maka tidak batal apa sholat. Jadi apabila gugur fardu sholatnya tersebut sebab tayammum yaitu mempunyai arti tidak usah mengulangi lagi sholatnya seperti halnya sholatnya musafir kemudian tidak menemukan air kemudian terpaksa tayammum, tiba-tiba ketika sholat orangnya tersebut melihat air atau ada air maka sholatnya tidak batal. Fardhon itu baik sholat fardhah kanat ada apa sholat au naflan atau sunnah. Wa in kanah dan jika ada at-tayammumus syakhsi
apa tayamumnya seseorang limaradin karena sakit, wa nahwihi dan umpamanya sakit, summa kemudian ro'a melihat siapa orang al-ma'ah ke air, fala atharah maka tidak berpengaruh apa tayamumnya orang tersebut li ru'yatihi karena melihatnya air, bal akan tapi tayammumuhu adapun tayamumnya orang bakin itu tetap bihalihi di dalam keadaannya. Wasalitsu dan adapun yang ketiga daripada batalnya tayamum ar-riddatu adalah murtad. Wahia adapun murtad qat'ul islami adalah terputusnya Islam. Wa idzam tana'a syar'an dan jika tercegah syar'an di dalam syara' isti'malul ma'i apa menggunakan air fi udwin di dalam anggota fa illam yakun maka jika tidak ada alaihi atas anggota tersebut satirun apa penutup wajib maka wajib alaihi karena anggota tersebut at-tayammumu apa tayammum wa ghuslu sahihi dan membasuh aswahihi anggota yang sembuh yaitu yang tidak sakit wala tartibah dan tidak ada apa tartib bainahuma di antara keduanya yaitu tayammum dan juga membasuh anggota yang tidak sakit lil junubi bagi orang yang junub wa ammal muhditsu dan adapun orang yang hadas kecil fa innama maka sesungguhnya hanya yatayammamu boleh tayammum siapa orang waqtah dukhuli ghuslil udwil alili di waktu masuk atau memulai membasuh anggota yang sakit wa in kana alal udwi satirun dan jika ada alal udwi atas anggota tersebut satirun apa penutup fa hukmuhu maka adapun hukumnya mazkurun itu disebutkan fil qaulil musannifi di dalam perkataan Kiai Musannif wa sahibul jabair dan adapun orang yang mempunyai jabair apa itu jabair jam'u jabiratin adalah jamak daripada jabirah bi fathil jimih dengan fathah jimnya wa hiya adapun jabirah akhshabun itu adalah kayu au qasabun atau bambu tusawwa yang diratakan apa kayu atau bambu tersebut wa tusadduh dan juga diikat apa kayu atau bambu tersebut ala maudil kasri atas tempat anggota yang luka atau yang patah liyal tahimah supaya mendaging yaitu mempunyai arti supaya cepat sembuh apa anggota yang patah atau anggota yang luka tersebut yamsahu mengusap alaiha atas jabirah yaitu atas perban tersebut sahibuha siapa orang yang memiliki jabirah mengusap bil ma'ih dengan air illam yumkinhu naz'uha jika tidak memungkinkan ke orang yang mempunyai jabirah naz'uha apa melepaskannya li khaufi dararin karena khawatir berbahaya mimma yaitu dari sesuatu sabaqah yang telah berlalu apa ma wa yatayammamu dan bertayamum sahibul jabair siapa orang yang mempunyai perban fi wajhihi di dalam wajahnya wa yadayhi dan juga kedua tangannya kama sabaqah seperti sesuatu yang telah berlalu apa ma yaitu caranya seperti yang sudah disebutkan di depan wa yusalli dan salat siapa orang wala i'adatah dan tidak ada apa mengulangi alaihi kepada orang tersebut yaitu mengulangi salat in kana jika ada siapa orang wadu'aha itu meletakkan atau memasang siapa orang ha ke jabair yaitu perban ala tuhrin atas keadaan suci wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammumi dan ada apa jabirah atau pembalut tersebut fi ghairi a'dha'i tayammumi di dalam selain anggota tayammum yaitu wajah dan juga kedua tangan jadi kalau yang luka atau yang diperban tersebut bukan anggota tayammum yaitu wajah dan juga tangan maka sholatnya tidak usah diulangi lagi dan juga syaratnya harus sebelum menggunakan atau memasang jabair yaitu pembalut harus keadaan suci wa illa jika tidak yaitu jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut a'adah maka mengulangi siapa orang yaitu mengulangi ke sholatnya wa hadza dan adapun hal ini adalah pendapat qalah yang berkata pendapat An-Nawawi siapa Imam Nawawi fi Raudhah di dalam kitab Raudhah lakinnahu akan tapi siapa Imam Nawawi qalah berkata siapa Imam Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Majmu' inna itlaqal jumhur sesungguhnya memutlakannya ulama jumhur ya tadi itu menekankan adam al-farqi ke
tidak ada perbedaan. Ai baina a'dha'i tayammumi, artinya di antara anggota tayamum ghairiha dan selain anggota tayamum. Jadi menurut jumhur ulama itu tidak ada perbedaan di dalam masalah anggota tayamum atau bukan. Akan tapi yang syarat yang satunya yaitu harus suci sebelum memakai jabair itu berlaku syaratnya. Meskipun ulama jumhur, bukan hanya Imam Nawawi maksudnya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil jabirati, di dalam jabirah, yaitu di dalam perban tersebut, alla ya'khudha, apa harap tidak mengambil atau tidak terkena apa jabirah minaswahihi, dari anggota yang sembuh atau yang tidak sakit, illa kecuali ma sesuatu labudah yang harus minhu dari emma tersebut, lil istimsaki, untuk mengikat, yaitu mengikat anggota yang luka tersebut. Wal lasukuh, dan adapun lasuk yaitu ikatan yang diberi kayu, wal isabatuh, dan juga perban, wal marhamuh, dan juga luka yang dikasih salep obat, wa nahwuha, dan umpamanya hal tersebut, alal juhri, atas anggota yang luka, kal jabirati, itu sama seperti halnya jabirah, yaitu hukum-hukumnya sama. Wa yatayammamu, dan bertayamum siapa orang, likulli faridatin, untuk setiap fardah, wa manzuratin, dan setiap sesuatu yang dinazarkan. Wala yajma'u, dan tidak mengumpulkan siapa orang baina sholatai fardin, di antara dua sholat fardah, bitayammumin wahidin, dengan satu tayamum. Jadi harus sholat fardu satu. Wala baina tawafaini, dan tidak mengumpulkan di antara dua tawaf. Wala baina sholatin wa tawafin, dan tidak juga boleh mengumpulkan di antara sholat dan juga tawaf. Wala jumu'atin wa khutbatiha, dan tidak boleh mengumpulkan juga di antara sholat Jumat dan khutbah Jumat. Walil mar'ati, dan boleh bagi orang perempuan, idza tayammamat, jika bertayamum siapa orang perempuan, litamkini zauji, untuk mempersilahkan suaminya, antaf'alahu miraran, boleh apa harap melakukan siapa orang perempuan, ke mempersilahkan suaminya miraran, berkali-kali. Jadi orang perempuan apabila sudah terlepas haid, misalkan yang mau mandi tidak ada air untuk mandi wajib, maka boleh tayamum satu kali untuk melakukan hubungan badan berkali-kali. Wa tajma'ah bainahu wa bainas sholati bidzalika tayammumi, dan mengumpulkan siapa orang perempuan bainahu, di antara mempersilahkan suaminya, dan di antara sholat bidzalika tayammumi, dengan tayamum tersebut. Yaitu orang perempuan juga boleh mengumpulkan antara berjima dengan sholat memakai tayamum satu, atau memakai satu tayamuman. Akan tapi dengan syarat harus sholatnya terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena apabila berjima terlebih dahulu kan akan membatalkan ketayamum. Wa qauluhu, dan adapun perkataan Kiai Musannif, wa yusalli bitayammumin wahidin ma sya'ah minan nawafili, sakitun, itu gugur, fi ba'di nusakhil matni, di dalam sebagian beberapa redaksi matan. Arti daripada perkataan Kiai Musannif, wa yusalli, dan boleh sholat siapa orang, bitayammumin wahidin, dengan tayamum satu atau dengan satu tayamuman, maka sesuatu sya'a yang ingin siapa orang, minan nawafilih, yaitu dari sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.